Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, serta nyalakan lonceng notifikasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa TVRI Bengkulu. Waktu dan kesehatan adalah dua aset berharga yang tidak dikenali dan dihargai sampai dengan keduanya hilang. Untuk itu pemirsa TVRI Bengkulu, kita akan bincang-bincang di Berendo TVRI Bengkulu edisi hari ini dengan tema pencapaian PIN polio di Provinsi Bengkulu. Tentunya bersama saya Poso Siregar yang akan memandu kurang lebih selama 1 jam ke depan. Sudah hadir juga di studio TVRI Bengkulu narasumber kita pemirsa. Saya perkenalkan terlebih dahulu wanita cantik di sebelah saya ini pemirsa. Ada Dokter Sela. Halo. Assalamualaikum dokter, apa kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, alhamdulillah sehat. Harus sehat dulu ya dokter ya, sebelum menyehatkan orang lain nih, diri sendiri harus sehat. Betul, untuk bisa melayani, jadi menyehatkan diri terlebih dahulu. Harus fit dulu sebelum menyehatkan orang lain ya dokter. Siap untuk memberikan edukasi ya dokter terkait dengan tema kita hari ini dokter, kepada seluruh pemirsa yang ada di rumah. Siap. Insya Allah siap. Oke dokter, terkait dengan tema kita hari ini, saya ingin menanyakan terlebih dahulu nih, ini kan pencapaian PIN polio. Betul. Sebelum kepada programnya, saya ingin lebih menanyakan ke penyakitnya dulu nih dokter. Oke. Kenapa penyakit polio ini menjadi penyakit yang harus diberikan vaksin dan juga sebahaya apakah sebenarnya penyakit ini? Oke. Silakan dokter. Sebelumnya saya mau bicara dulu tentang polio. Penyakit polio ini sebenarnya sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Nah, ceritanya waktu itu ada penyakit polio ini. Polio ini ada 2 macam sebenarnya. Non paralisis artinya tidak menyebabkan kelumpuhan, dan paralisis yang menyebabkan kelumpuhan. Apa sebabnya? Itu adalah virus polio itu sendiri. Virus polio ini bisa masuk ke dalam tubuh itu bisa melalui oral. Oral itu artinya mulut. Nah, dari mana sumber pencemarannya? Itu kan pasti pertama kali. Jadi itu biasanya kalau dulu itu sifatnya liar ya. Kalau liar itu berarti dari air sungai yang mengalir, yang mengandung virus polio itu sendiri, kemudian kita meminum air tersebut atau makanan yang terkontaminasi dengan virus tersebut, sehingga virus itu akan menimbulkan gejala di dalam tubuh lebih kurang 7-10 hari. Cepat juga berarti dokter ya? Cepat sekali. Sangat cepat. Oke. Nah, kemudian untuk beberapa orang ada yang gejalanya itu sangat ringan. Yang itu tadi kita katakan non paralisis. Apa saja gejalanya? Ya radang tenggorokan, batuk pilek, mual muntah, kayak gitu aja. Sakit-sakit kepala, pusing-pusing sedikit kayak gitu. Pasti nggak sadar bahwa oh ini sebenarnya virus polio yang ada dalam tubuh. Nggak sadar. Dokter pun tidak menyadari itu. Oke. Nah, kemudian dia akan sembuh. Sembuhnya bagaimana? Sembuh total. Sembuh total. Kalau yang non paralisis nih dok? Itu non paralisis dan itu tanpa meninggalkan gejala sisa. Nah, tapi kalau misalnya seseorang itu terkena yang paralisis, setelah 7 hari terinfeksi, biasanya nanti akan timbul gejala. Yang pertama adalah ototnya mulai melemah, kemudian ototnya rasa tertarik, nyeri-nyeri di ototnya, sehingga timbullah mulai kelumpuhan. Seperti itu. Itu dari yang paralisis artinya kan sampai menyentuh kepada kelumpuhan nih dokter. Ya. Dan juga dia berasal dari virus yang penularannya salah satunya termasuk dari oral dokter. Jadi bagaimana ini sebelum kita ngomongin ke vaksin nih dokter? Betul. Bagaimana mereka menyadari bahwa ini paralisis atau non paralisis dokter? Taunya paralisis itu pada saat ototnya mulai terasa lumpuh, lemah. Nah, otot yang diserang itu otot kita ini kan ada dari ujung kepala kita ya sampai ke ujung kaki. Yang mana yang diserang kita nggak pernah tahu. Oke. Memang klasiknya itu yang sering diserang adalah kaki. Tapi siapa yang pernah tahu kalau yang diserang adalah otot pernafasan. Pada saat otot pernafasan yang diserang, itu akan mengalami kelumpuhan, sudah terbayang dengan kita, orang tersebut akan mengalami kesulitan bernafas. Oke, berarti sejauh itu dampaknya ya dokter ya? Betul. Sejauh itu dan banyak mungkin dari masyarakat yang tidak akan berpikir ke arah sana, oh ini akan menyebabkan kelumpuhan dan lain sebagainya gitu ya dokter. Sebab klasiknya tadi ya itu. Iya. Kelumpuhan itu di kaki ya. Syukur di kaki
itu ya mudah-mudahan ya tidak terjadi ya. Tapi Iya. biasanya kalau di kaki itu tidak menyebabkan paralisis otot nafas seperti itu. Oke, berarti sebelum adanya vaksin, upaya penanganannya kan sekarang yang paling masif adalah divaksinasi gitu ya, dokter. Iya. Berarti sebelum adanya ini sebenarnya tiba-tiba saja bisa jadi seseorang tuh tiba-tiba ada kelumpuhan gara-gara virus polio ini, dokter. Nah, jadi yang kejadian yang ribuan tahun yang lalu itu kan dia sudah menyebabkan kelumpuhan. Nah, dari sana orang sudah mulai menggali pemeriksaan itu, yaitu biasanya melalui tinja. Nah, feses orang. Jadi diambillah fesesnya, kemudian diperiksa di bawah mikroskop, ketahuan di sana adalah virus polio, sehingga diciptakanlah vaksin polio. Iya. Yang sebenarnya vaksin ini notabene ini sudah lama, makanya ibu-ibu yang pemirsa di rumah biasanya sudah tahu, dokter anak saya kan sudah diberikan vaksin polio, Iya. apakah ini diberikan kembali seperti itu? Nah, ini nanti yang akan kita bahas. Kayak gitu. Oke, semakin menarik pembahasan kita, dokter. Kita akan jeda terlebih dahulu, kita akan obrolkan lebih lanjut di segmen berikutnya. Oke. Ya pemirsa TVRI Bengkulu, jangan kemana-mana, tetap di Brendo TVRI Bengkulu.